Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rosita Manalu SPD. Saya guru di SD Negeri 44 Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan bersama dengan anak murid saya di kelas 1 SD Negeri 44 Kota Pangkal Pinang. Adapun judul dari praktik baik yang saya lakukan ini adalah Pacak Matematika, menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa secara berdiferensiasi. Kata pacak sendiri adalah metode pembelajaran yang saya kembangkan untuk membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Kata pacak menurut bahasa Melayu juga memiliki arti, yaitu mampu melakukan sesuatu. Pacak ini juga merupakan sebuah akronim dari pembelajaran aktif, ceria, antusias, dan kolaboratif. Mari kita lihat bagaimana setiap elemen pacak ini diterapkan di kelas 1 SD dengan pendekatan berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar semua siswa. Kata aktif. Pembelajaran aktif melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar mereka. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukan kegiatan yang membuat mereka berpikir dan bertindak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya menyediakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan kemampuan siswa di kelas 1 SD. Sebutkan jumlah makanan Kedua, ceria. Suasana kelas yang ceria sangat penting untuk menjaga semangat belajar siswa, apalagi mereka masih kelas 1 SD. Saya selalu berusaha menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan penuh tawa. Ini membuat siswa merasa lebih nyaman dan berani mengungkapkan ide-ide mereka. Dengan berdiferensiasi, saya memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian dan dukungan yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, antusias. Antusiasme adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Saya menunjukkan antusiasme saya dalam mengajar, yang kemudian menular ke siswa saya. Mereka menjadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan saya untuk menyesuaikan tingkat kesulitan tugas siswa juga, sehingga siswa merasa tertantang namun tidak merasa kewalahan. Oke, good job. Ke belakang lagi. Ayo Adel. Lalu, kolaborasi. Kolaborasi antar siswa sangat penting dalam metode ini. Mereka belajar bersama, berbagi ide bersama, dan menyelesaikan masalah bersama. Dengan berdiferensiasi, saya membentuk kelompok kerja yang heterogen agar siswa dengan berbagai kemampuan bisa saling mendukung dan belajar bersama. Apa itu? Burung. Wow, keren. Sekarang mari kita melihat bagaimana metode pacak ini saya bisa terapkan dalam pembelajaran matematika materi mengeksplorasi banyak benda di kelas 1 SD. Dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mengeksplor jumlah benda dan nama benda tersebut melalui sebuah permainan games daun dan juga games interaktif serta menyimak lagu dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Aktivitas selalu dimulai dengan berbaris di depan pintu sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian guru menyapa siswa, berdoa dan melakukan presensi, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk penguatan karakter dan rasa cinta tanah air. Lalu saya juga tidak pernah lupa untuk memberikan ice breaking, serta membuat kesepakatan kelas dan memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah gaya belajar auditori. Siswa dengan gaya belajar auditori lebih mudah memahami informasi melalui pendengarannya.
Dalam hal ini saya menyediakan video lagu yang memuat tentang angka dan nama-nama hewan. Peserta didik menuliskan jumlah dan nama hewan tersebut pada kertas setelah mendengarkan video. Untuk membantu peserta didik memahami konsep jumlah dan nama benda, mereka juga menciptakan lagu dari apa yang mereka tuliskan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Yang kedua adalah gaya belajar visual. Siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami informasi melalui penglihatannya. Saya menggunakan aplikasi WordWall, yaitu sebuah game interaktif yang bisa dimainkan siswa bersama kelompoknya secara bergiliran. Dalam permainan tersebut, saya memuat gambar-gambar benda dan pilihan jumlah benda pada setiap gambar. Peserta didik harus mengetahui jumlah dan nama benda yang ada pada permainan tersebut, lalu menekan jawaban yang paling tepat. Untuk membantu mereka memahami konsep jumlah dan nama benda, peserta didik harus menuliskan jumlah dan nama benda yang dilihat pada saat memainkan permainan bersama. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Kita tahu bahwa siswa dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah memahami informasi melalui aktivitas fisik. Dalam hal ini saya menyediakan kegiatan praktis seperti bermain games, mengambil daun dari kotak, dan menghitungnya. Setelah itu mereka bersama-sama dengan kelompoknya membuat bentuk benda dari daun untuk membantu mereka memahami konsep jumlah dan nama benda. Berikut ini adalah testimoni yang diberikan oleh murid saya dan juga rekan kerja saya. Teman-teman, nama saya Bella, saya dari kelas 1A. Hari ini kami belajar matematika, seru sekali. Ada games dari laptop Miss, ada menempel, menggunting, dan menggambar. Pokoknya seru deh matematika. Perkenalkan, nama saya Mailan, saya guru kelas 4 SD Negeri 44 Kota Pangkal Pinang. Rosita Manalu adalah sosok guru yang ceria, yang bersemangat. Dalam mengajar pun dia selalu menerapkan model-model pembelajaran yang dia ketahui. Dia adalah guru yang inovatif, yang selalu ingin belajar, ingin maju, sehingga apapun yang dia dapat dari luar, dia boleh terapkan di sekolah kami. Pertanyaannya, apa yang menjadi hasil dan dampak dari pembelajaran yang saya lakukan ini? Dari penerapan metode PACA dan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya melihat banyak dampak positif terjadi pada murid saya. Siswa lebih terlibat dalam pembelajaran, mereka mampu bekerja sama dengan kelompoknya, dan lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Pendekatan berdiferensiasi ini juga membantu setiap siswa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga pengalaman belajarnya menjadi lebih bermakna. Jadi, kesimpulannya, PACA Matematika menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa secara berdiferensiasi ini telah membawa perubahan positif di kelas saya, khususnya kelas 1 SD Negeri 44 Kota Pangkal Pinang. Membuat siswa mampu lebih aktif, lebih ceria, lebih antusias, dan mampu berkolaborasi dalam belajar matematika. Pendekatan berdiferensiasi juga memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saya sangat berharap metode ini bisa menginspirasi guru-guru lain dimanapun berada untuk mencoba hal baru dan terus mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan lebih efektif tentunya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih